Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah seluruh jamaah yang tergabung di Aula Iwamiton R di pagi hari ini, pagi yang sangat cerah untuk di Indonesia karena ada hujan, dan di Taiwan tentunya yang tahu matahari sudah di sebelah utara, apa di situ sudah panas apa masih di situ panas apa dingin? Panas, Abah. Oh, ya. Panas pol, Abah. Ya, hanya ngecek saja ini. Karena kemarin waktu puasa Indonesia itu sangat panas, hampir ya 35 hampir ini. Jadi hari ini sudah agak menyejuk karena matahari terkirim digeser ke sebelah utara atau buminya mandan miring idul. Jadi sekarang Taiwan yang panas. Alhamdulillah di pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam bersama-sama mengkaji nambah pengertian kita bersama dalam berbagai hal. Yang namanya pengetahuan itu tidak harus semuanya terpakai, tapi paling tidak pengetahuan itu akan semakin banyak pengetahuan, orang akan semakin bijak. Itu harapan kita. Untuk pagi hari ini yang ada tadi di pembagi acara, yaitu kajian Ta'limul Muta'alim, tapi di undangan bunyinya adalah fikih tradisi. Ya nggak apa-apa. Wow, Pak. Dapat informasi. Iya, saya tadi kaget. Ya, saya tadi kaget karena waktu sudah kadung bukan fikih tradisional ya nggak apa-apa. Ya bikin kaget nggak apa-apa, malah justru tambah jadi tambah bikin deg-degan gitu. Oke, kita lanjut. Kita memang sedang membicarakan hal yang mungkin tidak tidak begitu perlu, penting bagi khususnya kalangan perempuan, karena membicarakan tentang masalah sholat Jumat. Tapi kemarin sudah saya sampaikan di muqaddimah awal bahwa tidak wajibnya seorang perempuan, anak kecil, orang yang sakit, dan orang dalam bepergian itu menunjukkan bahwa itu bukan haram. Banyak sekali, sering sekali saya pas dilalat bepergian pas hari Jumat itu, ya tetap saja begitu sholat Jumat, azan berkumandang kurang lebih jam 12 kurang sedikit, ya berhenti dicari masjid dan
kita Jumatan. Nah, padahal boleh nggak Jumatan. Nah, begitu juga anak kecil yang sebetulnya tidak penting, tapi ternyata mereka gemerutuk sholat Jumat. Walaupun di masjid isinya cuma sepating grajit gak karu-karuan. Tapi memang ini proses. Karena anak kecil itu memang tidak bisa diam dan ya senangnya itu ya kayak gitu, hanya main-main. Tapi kalau mereka itu dilarang untuk ke masjid hanya gara-gara main-main, ya nanti perkembangan berikutnya mereka akan jauh dari masjid. Katanya nggak boleh ke masjid, kan repot. Ya jadi ya sudah, biarin di masjid. Kalau lagi paling ya di cungi jiji di template nolong lambe. Ya, bisa kan? Nggak usah ngomong tapi ngecung ke jiji tapi di template yang lambe. Nah, itu dia pasti udah langsung diam. Nah, itu. Nah, begitu juga perempuan. Jika memang mau melakukan atau mungkin di situ sudah terbiasa atau juga mungkin mau membudayakan, tidak masalah. Ya untuk di daerah saya ini Cilacap sebelah barat itu laki-laki perempuan semuanya ya rata-rata sholat Jumat. Tapi kalau perempuan itu ya hanya saja banyakan itu nenek-nenek. Nah, kalau yang masih muda-muda, ayo biasanya nggak mau, bukan nggak mau, takut jadi fitnah. Nah, itu apalagi yang janda Ayu sholat Jumat, ya itu agak kurangan. Tapi kalau yang nenek-nenek udah banyak sekali itu. Nah, ini untuk modal panjenengan, karena saya yakin jenengan itu nanti akan jadi apa ya? Kok angel aku nyebutnya. Jadi apa ya? Jadi contoh untuk anak cucu nanti ya, Bah. Bukan jadi nenek-nenek itu loh maksudnya. Maksud aku, jadi ya besok orang dengan sudah pulang di rumah, udah punya cucu, udah punya ini, kok panjang umur, udah aku harap baru cuma acara apa, nah kan gitu. Nah gitu. Sekarang udah jadi nenek apa? Iya, tapi kan sekarang nenek masih nenek seger. Ya seger artinya ya segerdu, itu artinya masih bisa di Taiwan, masih cari itu. Nanti kalau sudah pulang, ayo jadi biasakan daripada aktivitas nenek-nenek hanya jagongan ngarep rumah, biasanya nang dincak karo tanggane petanan rasani. Lebih baik kalau pas lagi Jumat ya yuk pada Jumatan yuk. Loh kan ora entuk wong wedok. Kudu ento ora haram, nek ora haram ya ento. Ya, itu boleh, hanya saja memang tidak wajib, tidak sebagaimana laki-laki gitu. Ayo nanti jadi pelopor ya, siap kalau sudah nanti di rumah dan jadi nenek nek jenengane di balik ke Taiwan. Wah lah, biasanya kalau pulang dari Taiwan itu wajahnya itu mencorong, nah mencorong dibandingkan sekampung itu, betul nggak? Itu biasanya gitu. Saya melihat orang teman saya ini kalau dari luar negeri itu walah, cuma sayang memang kadang-kadang mereka tidak mencerminkan ya situasi ya dari Taiwan ini, yakin yang nggak ada di on air. Kalau yang di on air bagus ya, pakai jilbab jalan biasa. Ini kalau yang ini pakai katok cekak, roe cekak, lah di delok barang bagus ditelok jadi marai jenengane yo amale brodol, ya malah jadi fitnah. Oke, kita lanjut.
Hari ini kita akan membicarakan tentang masalah adzan ya 2 kali di hari Jumat. Ini hanya untuk jadi pemantau saja, tapi biar tahu. Ya, pada hari Jumat biasanya adzan dikumandangkan 2 kali. Ada tudingan bahwa adzan 2 kali tersebut merupakan bid'ah. Ini yang sering tukang bid'ah. Alasannya karena adzan yang kedua tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah. Nah, kapan adzan kedua itu? Adzan kedua adalah yaitu adzan yang dilakukan sebelum sholat Jumat dimulai. Nah, itu nanti ada alasannya. Pada awalnya adzan Jumat hanya dikumandangkan 1 kali pada awalnya. Apa alasannya? Ya, karena memang pada zaman Rasulullah itu ya sholat Jumat itu hanya beberapa orang. Ya, bahkan ditunjukkan di situ hanya paling banyak ya 40. Nah, orang 40 itu sudah secara otomatis mereka kumpul. Itu masalahnya. Nah, terus apa? Yaitu adzan yang ke-1 dilakukan yaitu pada saat khotib duduk di atas mimbar. Nah, baru setelah salam adzan. Adzannya pun cepat itu kalau di daerah saya. Karena apa, adzan pertama itu ya adzan yang sebelum sholat Jumat itu baru yang lama. Artinya itu ya di klik-klik atau dangke atau gimana itu biar suaranya bagus dan mengumandang. Untuk yang kedua biasanya lebih cepat karena apa? Orang-orang sudah pada kumpul. Nah, apa? Itu berlangsung sejak zaman Rasulullah sampai zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah, kemudian Khalifah Utsman bin Affan menambahkan 1 adzan lagi sebelum khatib naik ke mimbar. Hal ini beliau lakukan karena melihat manusia sudah mulai banyak dan tempat tinggalnya itu berjauhan, sehingga dibutuhkan 1 adzan lagi untuk memberitahu bahwa sholat Jumat hendak dilaksanakan dannya. Nah, dalam kitab Sahih Al-Bukhari dijelaskan kitabnya ini di Sahih. Nah, apa itu? Melipat tuwon ora nggo kacamata ora weruh. Tapi nek deleng dhuwit ya pahame ra karuan iki mah melipat opo. Tar. Yuk kita lanjut. Ya, an Zuhri qala sami'tu Sa'ib bin Yazid. An Zuhri saking ya Zuhri qala ngendika sapa Zuhri sami'tu mireng sapa ingsun Sa'iba ing yo Sa'ib Ibn Yazid ing Sa'ib bin Yazid yaqulu hale yo matur ngomong in adana saat temene adzan yauman Jumati ana ing dina Jumat kana ana apa adzan salat Jumat iku awaluhu kawitane adzan iku hina yajlisu nalikane lungguh sapa al imam. Pertama kata Sa'ib bin Yazid yang diceritakan dari Zuhr itu mengatakan bahwa awalnya adzan itu ya pada saat imam itu duduk setelah salam. Nah, duduknya alal mimbari ngatasé mimbar fi ahdi Rasulillah dari zaman amin ahdi saking yo awale kawitane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakrin dan sahabat Abu Bakar wa Umarin dan sahabat Umar radhiyallahu anhuma.
ning fala makana nalikane ono fi khilafati Utsman ing dalem zaman yang Khalifah Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu. Wa katsuru mongko wis tambah akeh. Ne wa katsuru ya wa katsuru lan yo apa iki nek wakaturu iya wakaturu lan tambahke apa menungso amaro mengko perintah sapa Utsman yo sahabat Islam yo nang Jumat ing dalem dina Jumat perintah bi adzani tsalisi kelawan adzan kang kaping 3 curigaan Pak Adana mongko adzan bihi kelawan yo adzan mau lala zauroi ing atase zauro. Zauro itu nama pasar. Jadi di pasar. Terus fasabata mongko yo netepake berlangsung dilakoni ala dari yang atas iki yo sampai hari ini. Jadi yang dimaksud dengan azan yang ketiga adalah azan yang dilakukan sebelum khotib naik mimbar. Sementara azan yang pertama adalah azan yang dilakukan pada saat khotib sudah duduk di mimbar. Dan azan kedua adalah iqomah. Jadi 3 jadi adzan itu. Pertama setelah setelah khotib itu duduk dalam mimbar. Yang kedua adalah qomat mau sholat. Yang ketiga itu ditambahkan oleh sahabat Utsman itu yaitu sebelum sholat Jumat dimulai. Masih jauh, kadang-kadang malah jam 11 sudah adzan. Padahal masih kurang lebih satu jam. Nah, untuk di kampung saya, termasuk di masjid saya ini nggak pakai adzan, tapi pakai deres tadarusan. Nah, yang deres itu siapa? Yang deres itu kaset atau flash disk. Itu hanya memberikan tahu kepada masyarakat. Jadi bukan orang. Ya, sebetulnya bagusnya sih orang jadi dapat pahala. Jadi pasti situ ya pahalanya ya untuk pahala mendengarkan tetap bisa saja. Jadi begitu. Yang selanjutnya ngayusanu nanti sunatake apa sing dinesake adzanani adzan loro disubahi kanggo salat subuh. Ini yaitu dalam kitab Fathul Mu'in ya. Disubahi kanggo salat subuh wahidin siji qabla al-fajri sadurunge fajar. Wa ukharu lan yo sakwene ba'dahu sakwise apa iki? Ya. Jadi wa akharu tawi sakwene ba'dahu sakwise yo fajar. Nah, fa ini tasoro. Nah, fa ini tasoro. Oh iya, ini tadi. Ya Pak, ini tasoro mongko yang ngringkes fa'aula mongko lebih utama ba'dahu sawise sholat fajar. Jadi itu biasa sholat subuh terus nanti qomat. Terus wa'adana lan adzan loro di Jumat kanggo sholat Jumat. Ahaduhu mau tapi salah siji adzan loro ba'da su'udil khatibi sawise yo napa lenggahe khatib mimbar al-mimbar ing mimbar. Wa akharu
utawi sakmene alladzi utawi yo adzan mau qablahu sadurunge apa khotib lungguh dalam mimbar. Itulah. Nah, meskipun adzan seberapa tersebut tidak pernah dilakukan pada zaman Rasulullah, yaitu adzan yang sebelum itu, nah ternyata ijtihad Sayyidina Utsman radhiyallahu an tersebut tidak dipungkiri oleh para sahabat yang lain. Itulah yang disebut dengan ijma' sukuti. Ya, satu kesepakatan para ulama, ya, hal ini adalah sahabat Nabi SAW terhadap hukum suatu kasus, ya, dengan cara tidak mengingkarinya, ya, atau diam. Nah, berarti setuju keputusan hukum yang telah ditetapkan. Oke, mungkin itu saja dulu. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang selanjutnya. Qalilun or khairun min katsirin. Sedikit itu tapi lancar, langgeng, istiqomah itu lebih baik daripada min katsirin wakeh far, hanya satu beragam. Maka dari itu sekian dulu telaten-telaten. Sekarang masuk ke hal yang lebih spesifik atau lebih apa namanya ya, malakama. Iya, jadi si malakama, silakan. Kok inspirasi sih ya? Aku agak bingung itu. Coba kalau diganti apanya, ya, diganti apa itu? Kok inspirasi? Oke, yang penting apa? Kata-kata ya, silakan inspirasikan masalah Anda lah, langsung aja kami akan membantu Anda. Mari kita bersama-sama. Dan inilah yang direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat kejadian setelah sholat, dua kubu dari sahabat, yang satu senang zikir, yang satu senang ngobrol. Yang satu zikir, maka Rasulullah menyapa dengan mengatakan baik. Tapi yang satu lagi adalah yaitu bahsul masail atau ngobrol. Nah, ternyata Rasulullah memilih duduk di tempat ngobrol. Karena apa? Kalau di tempat zikir tidak ada kemungkinan untuk salah. Lebih zikir mau la ilaha illallah salah. Jadi ora perlu ditunggoni. Ini setelah ada bagian ngobrol permasalahan akhirnya Rasulullah duduk di situ dan menyatakan bimithli hadza itu, ya ini saya ini diutus oleh Allah ya untuk begini, untuk ya ngobrol, untuk curhat dan sebagainya. Inilah dasar daripada acara si manakana. Ayo direspon. Siapa bertanya berarti membuka pintu ilmu, karena miftahul ilm as-su'al. Monggo diatur oleh monggo jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit yo Allahu Akbar, barakallah. Bapak, saya mungkin kenal Bapak Suci dari Blitar Magetan, Bapak. Masih ngomong sapi. Mboten sapine pun dimong temene kula lagi masak. Jadi poki Abah. Oh, pindah. Mboten pindah, tapi tetap majikan, tapi pindah profesi. Peningkatan. Peningkatan nggih. Anu jabatannya pindah. Nih. Gimana? Saya mau bertanya Bapak. Ngeten loh. Sudah 1 minggu ini saya itu tidak sholatnya itu loh Bapak. Oh yo salah, kula kok kok nggak memperhatikan terbit mataharinya itu dari mana. Yang
nanti saya mengikuti HP lah kok ternyata salah. Bagaimana dengan sholat saya Bapak yang 1 minggu ini menghadap ngetan ini apa bahasa Indonesia nih? Menghadap ngetan bukan ngulon loh Bapak. Kan dari apa niku terbitnya timur. Lah kok sholatnya 1 minggu sampai salah. Hari ini saya keluar. Lah mataharinya terbenamnya kok dari sana. Berarti saya salah 1 minggu itu sholatnya. Yang kedua, ini kan di kamar mandi. Kamar mandinya itu menghadap juga kiblat. Bagaimana posisi saya kalau mau kencing itu Bapak? Mau belok ke sana, belok ke sini tuh sempit. Ngoten tidak ngoten niku lho Bapak pokoknya sempit. Itu bagaimana solusinya? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan susah Bapak di sini. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani terhadap siapa saja kecuali kemampuan. Terus yang namanya manusia itu ya mahalul khata. Jadi kalau nggak tahu ya nggak menjadi dosa. Ya bingung nggak menjadi dosa kecuali sengaja. Jadi enak betulnya Islam itu hukum apa saja itu sesuai dengan ya sesuai dengan siapa yang melakukan. Ada kalanya hukum ini untuk satu orang itu wajib, tidak boleh tidak. Tapi ada kalanya malah justru dibiarkan. Itu yang mengerjakan Rasulullah itu. Nah, ini tapi ya memang ini sesuai dari keadaan. Nah, maka dari itu dalam Islam itu dituntut untuk kita itu menggunakan hati. Ya, menggunakan hati. Nah, kalau dalam hukumnya, apalagi sholat, sebetulnya sholat menghadap kemana saja, apalagi dalam kondisi kondisi tertentu, boleh saja mengikuti kendaraan yang sedang berjalan. Motor mabur, ya di motor mabur itu kan jalannya itu kalau dari Taiwan ngidul. Dadak terus kon madepe ngulon, jadi kehadap kanan, ya enggak, ya sholat di kapal terbang ya sudah, di situ saja menghadap ke mana saja, berarti nek melayu ngidul, berarti yo madepe ngidul, itu kondisi yang darurat. Nah terus dalam kondisi tertentu, contoh ya tidak disengaja dan tidak tahu ya menggunakan radar kompas. Sebetulnya kalau di HP ya asal HP-nya itu ada datanya, itu kompas nggak ngacak, apalagi di Muslim Pro atau gimana itu, ambil saja nanti di di Google, ya di Google Play Store ya. Di situ diambil. Saya pakainya itu NU online Bapak, tapi itu wilayahnya itu lokasinya Jakarta, jadi mumet. Nah itulah, jadi biasanya itu memang kalau ya kayak Muslim Pro dan sebagainya itu kompas itu adalah sesuai dengan sesuai dengan daerahnya. Maka dari itu harus disetting dengan itu adalah daerahnya, atau biasanya itu adalah mapnya. Jadi mapnya itu harus diaktifkan, kalau tidak diaktifkan ngacak. Nah maka dari itu ya selama karena tidak disengaja, maka sholatnya sah-sah saja, mau nggak sengaja kok. Nah setelah tahu baru
ya baru yang kemarin dilakukan itu jangan dilakukan lagi. Tapi sudah kadung ya sudah. Nah, apa dadak kudu harus baleni meneh, ndak harus. Tening arep baleni yo sakarepmu, boleh kok wong salat. Wong umpama ora ditampa itu sebagai salat wajib ya jadi salat sunnah. Tapi ya sudah secara hukum karena tidak sengaja sah. Terus toilet yang menghadapnya ke kiblat, yang menghadapnya ke kiblat kalau di situ ya ngulon, tetap hanya ngulonnya mungkin agak geser ngidul sitik, ya ke barat apa menggeser ngidul sitik, apa mungkin yang tidak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan kiblatnya itu ngulon agak mojok ngalor sitik berapa derajat, tapi kalau di Taiwan kayaknya itu agak agak ngidul dikit. Nah, terus gimana? Ya karena jenengan berada di tempat yang daerah yang bukan muslim. Ya ndak harus jenengan bikin WC sendiri. Ya ndak harus jenengan muter-muter. Nih kalau jenengan kepengin kok muter, wong WC-ne madepe ngono kok terus madepe ngidul, ya kalau bisa monggo saja lah, bebas kok di WC kok. Ya, bebas bebas karena apa? Ya karena ya kalau madhabnya ke ngidul nanti mungkin kocorat kacret atau bagaimana, tapi selama enggak ya sudah, enggak apa-apa. Ya tidak apa-apa, ikuti saja karena itu kan ya tidak sengaja dan tidak sengaja. Ini sebetulnya kan hanya kita belajar etika. Kalau di dalam kitab fikih itu ada di Safinatun Najah, itu kitab awal ya kecil itu dikatakan orang yang qadil hajat itu tidak diperkenankan menghadap ke kiblat kecuali dengan aling-aling. Berarti menghadap kiblat ya boleh, tapi depannya harus ada aling-aling. Apa itu? Ya aling-aling apa? Mungkin kalau di Indonesia ya pohon, kalau di sana ya apalah. Ya kalau di daerah Arab saya nggak tahu untuk yang bikin untuk aling-aling kalau pas lagi dodok karena ya nggak ada tumbuhan besar, ya nggak tahu. Yang penting dialing-alingi. Itu jadi dalam hukum saja, di hukum fikih itu menghadap kiblat ya tentunya boleh, tapi harus dialing-alingi. Nah di situ kan ditembok kan, biasanya ditembok, berarti kan udah ada aling-alingnya, berarti tidak apa-apa. Tapi untuk orang-orang muslim khususnya yang ada di Indonesia itu akhirnya berbicara etika. Gimana itu? Walaupun ada aling-aling, ya kenapa harus menghadap ke kiblat? Akhirnya madhepe ngalor orang ngidul linggawe WC. Sampai hari ini itu tukang-tukang itu ya begitu. Malah yang bikin itu malah tukang. Sudah nyeting itu yo WC-nya itu menghadapnya ngalor orang ngidul. Gitu termasuk saya itu juga begitu. Nah, oke, jadi begitu. Monggo mau tetap menghadap kiblat karena sudah ada aling-aling itu sudah insya Allah sudah sah. Ya, bukan marahi haram enggak karena sudah ada aling-alingnya. Tapi jenengan arep muntir saya nggak bisa bayangin. Ya cara-cara gue kok aneh madepe mengulon kok udah tadi miring sampean itu nggak tahu, itu silakan dirasakan sendiri apa nyaman apa enggak gitu. Tapi nek kok cerat-kacret orang karuan ya udahlah menghadap biasa saja. Oke gitu ya. Yang lain monggo. Ayo lanjut. Halo. Mana moderator? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iwamit jihad yo. Sehat yo dengan berkarya.
Jangan berkarya, maju terus, pantang mundur demi perjuangan. Allahu Akbar, barakallah. Lanjut. Gini apa, saya itu punya masalah gini ya, Pak ya. Saya tuh punya temen, tapi ini bukan membuka aib ya, Pak, tapi nggak saya sebut namanya ya, Pak ya. Saya tuh punya temen, yang satunya itu terlilit hutang, yang satunya itu dia itu mencari kesempatan, kayak mencari kesempatan gitu loh, Abah. Dia itu minjemi tapi dia itu gimana ya, Pak, saya Ya, yang rentenir. cari kesempatan gitu loh, Abah. Dia itu minjemi tapi ada bunganya besar sekali. Terus saya itu tahu, Abah, saya itu tahu, tapi saya tahan demi gimana ya, Abah ya, aku tuh mau ngomong tuh nggak enak. Terus saya tuh lama-lama itu namanya emosi ya, Abah ya. Emosi apa gimana ya aku ini, mengingatkan tapi aku ini kayaknya tuh kayak setengah emosi gitu loh, Abah. Sakit hati aku tuh lihatnya itu loh. Lama-lama aku tahan tuh akhirnya keluar isi hati saya itu, Abah. Keterlaluan sudah itu, keterlaluan. Besar sekali, Abah, ngasih bunganya tuh besar sekali. Terus aku itu keluar emosi saya itu, Abah. Tapi setelah itu tuh saya tuh menyesal sekali. Kenapa aku emosi sampai berkata sampai kasar gitu, kenapa gitu. Tapi saya itu mau minta maaf, tapi dia itu belum sadar kesalahannya. Gimana, Abah ya, saya tuh minta maaf, tapi kalau dia belum sadar kesalahannya tuh nanti kebesar kepala, malah nggak sadar-sadar atas kesalahannya gitu, Abah. Saya itu gimana? Saya harus gimana gitu, Abah? Gitu kan, apa saya termasuk saya itu memutus silaturahmi, apa saya itu gimana ya, Abah ya? Itu termasuk kesalahan saya atau gimana itu? Saya bingung, apa mau minta maaf apa enggak gitu. Udah? Solusinya gimana itu? Ya gitu aja, Abah ya, minta solusinya. Oke. Dalam satu sisi, idza ra'aitumul munkaran falyughayyir bi yadi, terus wa bi kalami wa bi qalbi. Terus dalam yang lain, orang yang melihat kemungkaran dia diam itu bagaikan apa? Syaitonul akhras, setan yang bisu. Nah, terus apa lagi? Banyak itu alasan. Nah, terus ya memang Rasulullah sendiri itu ya jane ya wis sudah antisipasi betapa fitnah besar orang yang mempunyai hutang. Tidak dipungkiri apa semua, bukan semua sih, ya sebagian itu ada yang memang terlilit hutang. Aku ora cerita musopo, yang penting ono lah. Dan salah satunya yang tadi dipertanyakan yaitu dengan hutang tapi berbunga yang berbunga-bunga, apalagi sudah ada perjanjian jelas kowe tak utangi ning kowe kudu ngateni sakmene. Udah, besar atau kecil itu tidak ada perubahan. Kalau sudah ada perjanjian harus bunganin segini walaupun kecil tetap itu hukumnya tidak boleh. Tak mau apalagi besar, itu hukumnya tidak boleh, benar. Tapi memberikan tanda terima kasih itu boleh. Walaupun kecil boleh, apalagi besar boleh. Utang sewu, tapi rasanya terima kasih benar dan memang banyak rezekinya, utangnya 2.000 ini tak niki nyong aku utangnya iki 1.000 iki
Sopo anu lah istilahnya bunga. Kok 1000 lho mengutang 1000 kok nyarutang 2000. Jadi 1000. Nah, itu kan banyak banget. Boleh asal tidak bersyarat syarat. Nah, ini yang repot itu di sini ini. Ya kita itu mau ngutang yang tidak ada syarat itu ya ora enek sing ngutangi. Mau ngutang yang bersyarat itu juga repotnya mungkin apa namanya bunganya besar. Ini sebab repot. Sampai hari ini pun permasalahan semacam ini belum selesai. Ya dari para ulama sudah mengatakan ada yang namanya bank syariah, bank syariah. Ya setelah diteliti-teliti omongin hanya bunyinya syariah. Tapi prakteknya tetap tidak syariah. Jadi sulit sekali sampai hari ini belum ada yang bisa apa namanya mengatasi. Nah sekarang apalagi ada pinjol. Ini sudah mulai, ini untuk pinjol ini sudah mulai mau dibuang. Karena apa? Ya karena memang ternyata membuat resah. Wong lagi butuh duit, gampang utange, tapi setelah utang apa bayare telat dan sebagainya diancam-ancam, diamuk-amuk, diomong sing ora jelas dan sebagainya sampai diancam arep dipateni arep apa banyak yang terhasut dengan kata-kata kayak gitu sampai dia itu bunuh diri. Ada yang malah stres, ada. Nah ini dari efek-efek kayak gini pemerintah ini sedang menghapus model semacam itu. Nah sampai hari ini hutang piutang itu belum ada solusinya. Sampai negara saja punya hutang, kan repot. Nah maka dari itu hutang piutang yang semacam ini sebetulnya sudah diatur dan itu menjadi apa namanya menjadi hal yang darurat. Bunga itu sebetulnya tidak boleh, tapi kalau tidak kayak gitu ya nggak ada yang mau ngutangin, dia kan repot padahal butuh hutangan. Nah yang nggak boleh itu utang sing janjane monggo pegawean. Wong ora utang ya jane ya iso. Ning kok utang-utang apalagi sampai itu yang tidak boleh. Memberikan batasan yaitu ya berarti daruratnya jadi boleh ya semua ini mau gimana risiko juga kan memang hutang itu tidak akan selesainya ada selesainya sampai-sampai Rasulullah itu memberikan doa kepada umatnya itu supaya hindar dari lilitan hutang. Siapa yang doanya masih ingat siapa ya? Ayo siapa yang hafal? Biasanya yang dari Ahmad Surat itu setiap pagi dibaca itu di zikir Ahmad Surat itu. Iya di zikir Ahmad Surat itu. Nah itu silakan kayak gitu nanti dikasih solusi ya untuk ya siapa saja yang ada hutang itu suruh zikir itu ya disuruh zikir Al-Masyurat itu ada untuk terlilit dari hutang. Wis sing penting dungo masalah kabul masalah apa ya sudahlah ya sudah makanya ya Allah sampai hari ini sampai kapanpun permasalahan hutang itu tetap jadi permasalahan baik secara pribadi atau secara negara. Sampai piye carane ben wong-wong apa istilahnya aman dari hutang. Padahal ya hukumannya itu kan apa namanya Rasulullah itu tidak mau
menyolati mayit yang dia masih punya tanggungan hutang. Nah, akhirnya repot piye carane. Akhirnya para ulama itu memberikan solusi. Mayit menkon biar di biar disolati itu bisa, maka harus ada ibro. Ibro itu adalah kesepakatan pertanggungjawaban. Makanya keluarga harus diambil diibroi. Ini kalau mayit itu punya hutang yang sedikit-sedikit mohon untuk diikhlaskan. Kalau yang banyak silakan menghubungi keluarga. Kan begitu kan? Walaupun keluarganya sebetulnya juga tidak mampu, yo tetap kudu bagaimana caranya biar mayit ini bisa disolati. Ya biasanya jarang kok, tapi ada yang keluarga itu nggak mau nanggung nanggung hutangnya si mayit itu. Wah, agak ada itu yang semacam itu dablek ya karena hutangnya memang banyak dan sebagainya. Nah, ada juga yang nekat. Udah kalau keluarganya nggak mau, saya udah yang tanggung jawab. Ya akhirnya bener. Lu sampean opo nih? Udah sopo-sopo. Mending saya tanggung jawab. Sudah. Nah akhirnya setelah diibroin berarti kan sudah mayitnya nggak punya hutang karena ada yang tanggung jawab. Baru boleh disolatin. Nah setelah itu udah rampung lagi yang punya utang banyak nagih karo wong sing tanggung jawab terus ngomong aku sampean kan tanggung jawab utangnya mayit iso. Nah terus ya tanggung jawabnya kan ya aku tuh langsung aku ya butuh usaha, aku ya butuh anggo iki yang kok sabar. Wes bulat ini masalah utang itu. Nah maka dari itu masalah hutang ini jenengan itu ya sudah boleh untuk memberi memberikan jangan begitu, jangan begini. Hutang itu boleh ya, yang nggak boleh itu ya itu tadi. Nah terus sampai juga ya kalau memang bisa bikin solusi ngutangi sing siap hilang ya silakan. Nah kalau enggak jenengan ya ya iya lah. Nah untuk masalah jenengan itu setelah ngomong keras dan sebagainya kepada rentenir itu yang kayak gitu, itu ya sudah, itu kewajiban kok. Ya kewajiban. Nggak usah dulu. Artinya apa? Karena kalau kita minta gara-gara ngomong kasar, terus mereka itu nanti malah jadi bangga dengan perbuatannya, ya maka ya bukan berarti apa-apa. Ya kita ambil risiko. Ya sudah, yang penting jenengan menunjukkan bahwa itu adalah penting, hal yang penting. Sudah, jangan ambil istilahnya mengambil ya bunga yang terlalu besar. Ya dengan bijak dan sebagainya. Ya sampaikan saja risikonya. Itu kan nasib diutangi terus minggat balik ke Indonesia, piye? Terus nyatane orang iso bayar, piye? Kan jadi urusan juga kan? Nah, itu pinjemi itu masih tanggung jawab, Abah. Cuman disuruh sabar gitu loh, disuruh sabar aja. Ya paling jauh itu. Paling ya itu begitu. Abah, terus aku jadi emosi. Tinggal bunganya aja loh, mbok yang sabar. Ya kan inilah, Pak, utang 7 juta itu loh jadi 25 juta, Pak. Berapa bulan gitu. Nah, ya itu dikasih solusi. Tinggal bunganya aja. Yang ibunya sudah dibayar. Aku jadi sudah emosi lah ngomong depanku loh, Abah. Ya sudah, biarin urusannya dia kok. Ya urusannya dia. Yang penting itu kan sebetulnya sudah. Kenapa saya emosi urusannya dia? Terus aku nyesal, tapi saya mau minta maaf itu nanti dia kebesar kepala kalau aku minta maaf. Nah, ya sudah, nggak apa-apa. Dia itu juga sudah tanggung jawab yang ngutangi itu kok.
Jadi yang utang itu kan sudah membayar, tinggal bunganya. Ya bener, sabar. Wis sabar ora kebayar, sabar muka. Ya, kok dia tuh ngomel-ngomel apa di depanku, dia nggak berani depannya dia itu. Ya aku yang emosi. Nah, terus aku nyesal kenapa aku emosi gitu. Aku mau minta maaf, dia tuh nanti malah besar kepala, nggak minta maaf itu. Aku Ya dosa sudah lah, banget. senang saja. Masih yang jelasin masih beginilah, masih banyak amalan yang diperhitungkan oleh Allah. Udah gitu aja. Ya Allah, aku Ya menyesal gitu sudah. loh. Kenapa aku Ya udah ngomel-ngomel? nggak usah merasa menyesal, itu kan justru memberikan pelajaran kepada apa mereka, suruh sadar. Ya mau mungkari apa bungane tak dikai sama apa dijaluk sama ono akeh. Nah itu Orang 7 kan, juta loh, apa jadi 25 juta, siapa yang nggak emosi aku ini nah loh. itu tinggal anu saja. Itu malah justru kalau di Indonesia habis itu rentenir kayak gitu itu. Ya sampai kepolisian Astagfirullahaladzim. kalau ini udah habis itu. Amit-amit. Paling cuma membayar ya ya ngerolasi paling pol itu. Nah, ya, 30% Abah, bunganya itu 30%. Coba ya, siapa nah, yang nggak yang nangis itu habis ini namanya bayarnya juga loh. rentenir kok. Jadi kalau di Ya, Indonesia itu tidak berlaku. Ya nggak hutang kayak ada. gitu Di sudah. Indonesia nggak ada kayak gitu, itu nggak ada. Nah ya sudah. Begitu ya, pokoknya yang penting kita memberikan solusi, sudah gitu. Nah terus di situ gimana, apa akan membunuh atau gimana? Mestinya kan enggak, ya Nggak. biarin aja, ya biarin, udah pokoknya penting jenengan nyantai saja, sudah. Yang penting Saya jenengan nggak lihat, tahu siapa yang ngomel-ngomel nih orang itu. ya sudah kadung nggak apa-apa lah. Kadung memang itu memberikan Nggak usah pelajaran. minta maaf apa? Apanya? Ya tadi Nggak usah. perhitungannya kalau minta maaf justru jadi dendasnya gede, merasa Iya, benar. Ya orang dia merasa udah, benar, iya. itu udah kan banyak kan, banyak itu model-model kayak gitu kan. Ya sudah, ya demi gitu wes ora usah penjaru ngapura. Nah, pokoknya yang penting ya wes kayak gitu. Memang Minta untuk yang maaf namanya aja sama Allah aja udah. yaqulil haq walau kana muran. Katakan bahwa itu adalah benar walaupun harus berat hati. Ya sudah. Ya, namanya setiap sesuatu itu biasanya hukumnya adalah sesuai dengan keadaannya. Kalau diambil dari memberi, yaitu ngomel-ngomel ke orang, itu nggak baik. Tapi kalau diniati itu walau kana muron, walaupun itu harus pedas, ya itu wajib malah. Ya sudah biarin, udah. Bukan berarti saya melarang, tidak. Ya itu adalah sikap yang benar. Kalau toh itu nanti dianggap salah oleh Allah, dengan jangan masih punya amal yang lain, mudah-mudahan gitu aja lah. Ya, jangan repot. Oke, tinggal 10 menit. Satu lagi, silakan. Solusinya. Ada yang lain? Apa sudah tutup? Ini 95 termasuk saya, berarti hanya 95. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wami jihad yo Allah kebar barokallah. Apa saya mau tanya ini, kalau kayak sholat sunat, kayak sholat hajat, sholat napa niku taubat ngoten niku bisa dilakukan di siang hari napa mboten apa? Mboten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cerdas sekali ini Pak Tiro. Pertanyaan kayak gini. Yang namanya sholat dilakukan di malam hari, sholat sunnah, kecuali sholat sunnah yang ya sholat sunat yang mahdoh. Ada sholat sunnah mahdoh seperti rawatib yang punya nama itu. Jadi sholat sunat yang ada namanya itu kan ada, yaitu sholat witir, terus sholat apa. Nah kalau tahajud itu dilakukan pasti di malam hari. Nah tahajud itu adalah sholat apa saja sunnah di malam hari, sebelum atau sesudah tidur. Nah biasanya itu adalah waktunya adalah separuh malam terakhir,
atau sepertiga malam terakhir. Kalau sebelum malam terakhir ya sholat sunnah, tapi ya belum dinamakan tahajud. Habis isya kok sholat sunnah, terus sholat sunnah hajat, sholat sunnah apa dan sebagainya. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Apa itu mutlak artinya? Mutlak itu ya sholat sunnah, wes yang penting sunnah. Nah terus apa? Sholat hajat apa boleh dilakukan di waktu siang? Ya wong di situ ada sholat mutlak itu ya boleh. Yang penting tidak waktu haram. Terus apa? Kalau siang hari ada yang namanya sholat apa namanya? Duha. Iya. Ya, sholat duha itu ya di pagi hari sebelum matahari tergelincir, ya sebelum zuhur. Nah di situ kok mau sholat apalagi sebetulnya ya tidak terlarang bang, itu asal mutlak kok. Tapi kalau duha itu ya sholat ya duha biasanya berapa itu? 12 rakaat apa itu paling banyak. Nah setelah itu kok mau sholat lagi ya enggak apa-apa. Wes sholat enggak ada niat boleh kok. Usolli sunnah. Usolli sunnatan. Wes pokoknya betul usolli sunnatan malah Allahu Akbar. Niat sholat sunat Allahu Akbar. Orang ini jenenge apa-apa itu namanya mutlak. Jadi tidak harus namanya duha, nggak harus namanya ini. Ya habis duhur, tambah habis sholat ajib itu kan ada apa namanya sholat, namanya rawatib. Oh setelah rawatib kepengen sholat sunnah lagi, ya rapopo. Sholat itu namanya apa? Ya mutlak itu tidak ada namanya. Tapi ya kalau menurut saya sih terlalu baik. Iso sholat rawatib yang tenanan, bisa duha sampai 12 rakaat saja kalau dilakukan secara istiqomah itu sudah luar biasa. Nek sampean itu pancen kuanggure keliwat kebablasan. Orang gawean apa-apa saking wis timbang, orang ngopo-ngopo sholat. Boleh silakan. Yang penting bukan di waktu haram. Kapan waktu haram? Yaitu setelah sholat subuh, setelah sholat asar, pada saat matahari muncul, saat matahari pas di tengah-tengah, pada saat matahari terbenam. Dah itu selain sholat itu warap sholat terus sholat masalah. Sholatnya apa wis bingung kok. Oh sholat ini segini sudah ini wis pokoknya sepenting Allah sholat sunnah sholat Allah wis kono sholat terus rapo. Jadi gitu boleh sebenarnya hajat untuk siang itu juga boleh. Namanya hajat itu kan berarti punya kepentingan, punya hajat. Ya sudah sholat hajat, ya sholat hajat. Tapi biasanya sholat yang dinamakan hajat itu ya sholat tahajud itu. Tahajud itu kan tahajat ya tahajudan itu kan satu sholat tambahan. Memang di situ adalah ya sholat hajat itu. Jadi itu. Jadi boleh silakan saja. Contoh seumpama saya kok lagi apa jenengane goleki barang apa mungkin lagi apa, tapi kok saya bingung terus gimana? Saya tak sholat minta petunjuk Allah. Nah, boleh saja itu kan hajat juga. Jadi boleh kapan saja yang penting tidak di waktu haram. Oke? Ya. Iwami jihad yo. Dengan berkarya menurut demi perjuangan Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. 95 lagi. Berarti saya yang ke satunya. Nah ini kemarin sudah sampai 100 lebih. Ini agak berkurang, nggak tahu karena mungkin ada hal-hal yang lain. Nah selanjutnya teruskan perjuangan ini. Di perjuangan ini adalah bukan apa-apa, sudah ajak teman untuk bergabung di sini, itu saja sudah perjuangan. Ora usah niat, ora usah ngomong aku berjuang lho mbak, sampean tak ajak neng kene, ora usah ngomong. Wis pokoke sing penting ajak mereka itu menjadi kerasan, menjadi betah untuk di sini. Tidak apa-apa sudah. Pokoknya yang penting yaitu tadi salah satunya adalah kita di sini tujuannya untuk watawasau bil haq
wa tawassaw bis sabr. Eling dinelingan barang apik, eling dinelingan masalah sabar. Sudah itu saja. Nah kalau hal ini tidak dilakukan berarti kita jadi orang rugi. Tentunya nggak ada orang yang kepengen rugi, kan begitu. Maka dari itu biar kita itu tidak rugi, yuk kita ajak untuk bareng-bareng wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr ini. Lanjut, lakukan Iwamin untuk terus berekspansi sampai tiada henti. Terus kan ini kelihatannya setelah 100 ini koyo ngeden, artinya itu yo nggak begituan nggak begitu semangat tambahannya itu kayak oranu kayak tambahnya itu koyo mandan sulit. Ini kalau bisa ayo dibikin tim, ayo tim pakai Facebook, tim pakai medsos itu sudah, kecuali yang di taman-taman sing ketemu bareng sing di mall di apa itu nggak usah di tim. Tapi kalau yang untuk di medsos dan sebagainya untuk ini silahkan untuk di manage dengan baik. Insya Allah karena ini adalah hal yang baik untuk kebaikan, maka kita jangan sampai terkalahkan dengan keburukan yang termanage. Karena apa? Hakun bila nizam yaghlibuhul batil binizam. Suatu kebaikan yang tidak dimanage dengan baik maka akan terkalahkan dengan keburukan yang dimanage dengan baik. Mulanya kadang-kadang ada loh mau mabok iso grup ratusan. Nah, aneh. Nah, pengajian kadang-kadang malah tidak. Itu kan berarti kita manajemennya itu adalah mungkin terkalahkan dengan mereka. Oke, mungkin itu. Mari kita berdoa. Satu slogan yang tidak pernah terlupakan. Iwamid itu membutuhkan kita semuanya. Kita diajak, kita diharapkan untuk rumongso andar beni. Ya, rumongso andar beni menumbuhkan satu semangat yang luar biasa. Karena organisasi ini, karena perkumpulan ini adalah tidak membutuhkan siapa-siapa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Dah gitu aja kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma iftah alaina abwaaba rahmatika abwaaba fadlika abwaaba 'indika abwaaba rizqika wahdina fa inna dhalun wa 'alimna fa inna jahilun. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ibadikal muttaqin wa ibadikal shalihin. Allahumma ij'al majlis Iwamin on air majlisan mubarakah, majlisan ma'murah, majlisan nafi'ah. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma a'izz al-islam khususan fi balad Taiwan wa balad dunya ama innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma barik fi umrina, Allahumma barik fi rizqina, Allahumma barik fi auladina, Allahumma barik fi ahlina, Allahumma barik fi kulli halina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, kurang lebihnya minal maaf wal 'afwu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.